keadaan sehat walafiat. Dan kita malam ini akan membaca kitab fiqih. Fiqih ini adalah kan syariat Rasulullah. Jadi fikih ini Nabi itu sudah di Madinah. Jadi selama Nabi di Makkah itu kan diajarkan Nabi tauhid. Nah, tauhid itu 13 tahun, fikih itu 10 tahun. Nah, makanya kita ini dikuati tauhid, nah hanya fikih, makanya hanya tasawuf. Nah, jadi ada urutannya. Bila kita tadahulu tasawuf, nah, kita bisa meriwayatkan fikih ini. Nah, jadi ada ibaratnya itu model madrasah, ada banyak sanawiyah, nah hanya aliyah. Jadi ada urutannya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat limpahan rahmat hidayahnya juga kita masih diberikan iman Islam di sini. Ini kan kata guru Darussalam. Nah, jadi ini menyusun kitab dan Sidin Manu kata pengantarnya. Nah, guru Fauzan di Sokumpul. Jadi Sidin kita ini sudah bersyukur diberikan iman. Nah, iman itu kan ya masalah tauhid. Nah, kita sudah beriman. Walaupun nikmat yang paling besar yaitu iman. Di iman itu disyukuri dengan cara apa? Ya kita membawa apa? Dengan cara menuntut ilmu. Nah, itu cara mensyukuri iman. Nah, dan Islam. Nah, Islam dia syariat. Ya kita belajar ilmu syariat ini, nah ilmu fikih. Dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, jadi kita ini cara apa diberikan Tuhan masih waktu untuk memperbaiki diri. Baik diri itu masalah ibadah, nah sembahyang, atau masalah akhlak kita. Nah, lebih untung kita ini masih diberi waktu, sih diberi umur. Nah, dan perbuatan kita memperbaiki diri dan perbuatan kita dari sesuatu yang tidak sesuai dengan agama. Nah, kayak apa caranya? Ada sudah ketentuannya. Nah, demikian kami menganggap sangat diperlukan kitab ini Sidin, mengandung tentang keperluan kita sehari-hari seperti fikih ibadah, karena cara beristinja kayak apa. Nah, cara bersuci, mandi wajib dan sebagainya, dan fikih muamalat itu biar kita jual beli, pinjam meminjam. Kenapa kita harus belajar? Nah, contohnya kan orang itu apabila meminjam maka kada boleh dipinjamkan. Nah, kita misalnya minjam toko kan misalnya. Kita minjam toko panjar. Nah, seorang minjam pinjaman ke orang. Jadi kita nang berdosa. Nah, kada ada izin belum minjam makan. Nah, kecuali kita berpada. Iya. Nah, saya nonton nama minjam ya Pak, jam nikah kata kah. Nah, jam gaji kayak lo di kampung itu banyak leh. Kalau sebenarnya arti pinjam itu suratul rad cepat mengembalikan, itu arti pinjam. Artinya semua sudah selesai diantar lagi. Nah, itu caranya. Sama kita sewa menyewa. Nah, munakahat, pernikahan. Nah, di jinayat kena ada masalah pembunuhan. Nah, jadi ada agama ini itu kan maatur bila membunuh orang dibunuh juga. Nah, itu ya hukum Islam. Ya. Sebenarnya Islam itu rahmatan lil alamin. Bila orang itu membunuh, kita bunuh. Algo jupang spesial kena tukang bunuh. Nah, kayak di Makkah itu nah. Hari Jumat kan apakah pembunuhannya tujar di kisos dengannya. Hari Jumat kan aja namanya lah orang bunuh apa algojo itu membunuh kayak apa aja. Biasanya hari Jumat lah membunuh atau apa penyembelih itu Jumat lah. Pas nyembah sambil Jumat soleh. Nah, ini ada yang baca ayat itu spesial juga. Nah, jadi ayatnya. Ya itu pian belinya nang menyuntan aja, pian tatak tangan aja. Misalnya hitungan 1 juta kah atau apakah. Ini. Bila yang bunuh orang dibunuh juga. Ini biasanya dibunuh orang bang.
bilanya berzina tuh 3 jam aja dihamputi sampai mati juga bang. Bila mencuntan tuh rasanya hitungan sekitar 1 juta kan biasa kita wah ini di tangan tetak tangan. Nah, masih mencuntan tangan kiri pulang kalau kita pulang betis pulang manusia mencuntan ada lah misalnya akan dijarak tinggi tetak betis. Ibn hukum itu sebenarnya bagus. Nah, hukum syar'i atau hukum Islam, ibn hukum Islam itu 5. Ya, ada orang melihat di video, ada orang bin manapun nih akan sekolah sanawiyah kah itu hukum Islam berapa aja? Ada hafal. Maka sanawiyah, aliyah satu juga ditakoninya. Ya, apa ada pelajar tuh. Paling sebutin 2. Ya, ini kita ada kita hukum Islam nah. Ada hafal hukum Islam. Nah, sini masalah hukum Islam dulu lah. Kita ada rukun Islam. Hukum Islam itu dia ada hukum nih. Itu 5 hukum lain rukun. Kalau rukun Islam itu kan 5 juga. Pertama fardu atau wajib. Nah, adalah barang yang dapat pahala apabila dikerjakan. Jadi bila dikerjakan ini pahala itu artinya fardu atau wajib. Sama kita nang menuntut ilmu nah fardu. Jadi bila ditinggalkan berdosa. Sudah sama kisahnya tuh minggu tadi kan sudah juga orang nang kada mengaji itu dosanya genal daripada orang nang berzina lawan anak dan semalam sudah lah. Nah itu orang dosa kada mengaji itu pian. Jadi dan dapat dosa apabila ditinggalkan. Jadi berdosa. Jadi kita bila kada mengaji kan berdosa terus. Namun pian ini mengaji berapa seminggu berapa kali? 2 kah sekali kah? Lah. Mengaji Quran apa? Ke pengajian. Oh, ke pengajian. Ya pembacaan. Biasa kita ini pengajian leh. Kalau mengaji itu mengaji leh, itu mengaji loh. Dia mengaji itu mengaji Al-Quran. Ada ini pengajian ini. Jadi pengajian ini kalau jam wah ini sampai wah ini masih juga mengaji lagi pengajian lah ke pengajian. Nah, karena kita ini paling nyaman sudah amalan ke pengajian ini yaitu mati syahid. Nah, jadi kita mengaji akan mengaji pun duduk karena bila takkan mengantuk tak goreng. Tapi kita tetap jalan ibadah itu pahalanya jalan mengalir. Nah, jadi punya walaupun mengantuk di pengajian ini kan ada aja ditulis pahala. Nah, tetap untungnya pulang. Jadi bila kita kerjakan berpahala dan bila ditinggalkan berdosa seperti sholat. Nah, sholat wajib artinya puasa. Karena kita masalah puasa, karena bila para Ramadan kita kena masalah puasa, karena insya Allah zakat, nah dan lain-lain. Jadi ini nang wajib, sunat pulang. Artinya barang yang dapat pahala apabila dikerjakan dan tidak dapat dosa apabila ditinggalkan. Seperti sunat qobliyah atau ba'diyah, artinya sembahyang sebelum sembahyang wajib, sembahyang sunat benarnya atau sesudahnya. Cuman semalam itu nang kadada siapa sesudah asar. Nang kadada ya nang kadada itu kan 2 aja sesudah asar lawan sesudah maghrib sesudah subuh itu kadada sunat. Amun di Makkah itu kan ada orang melewati di Makkah jadi sembahyang subuh. Nah sembahyang pulang artinya misalnya subuh tuh kecuali matahari dulu hanya boleh sembahyang. Nah jadi timbulkan matahari dulu hanya sembahyang sunat isyraq. Nah, seperti Pak membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu sunat tapi bertajwid wajib. Nah jadi kita bila kita kada bisa bertajwid kayak apa baca Quran leh. Kecuali sambil baca Quran sambil belajar tajwid kena belajar tajwid. Aman kita akan bisa baca Quran. Anak untuk qul huwallahu pernah. Nah, qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Bilanya kata tapi pas pulang baca bismillah barang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bilanya kada tapi bisa apa baca Allah napanya la ilaha illallah barang. Nah, Lailatul Quran juga.
terakhir sudah lagi Allah tuh. Nah, ya. Nggak bisa baca leh. Ya innalillahi dikuburkan lagi. Jadi itu Quran tuh kita baca la ilaha illallah, niatnya Quran sama pahala baca Quran. Nah, kita baca bismillah kah. Kalau pian aku jangan baca Quran kita bisa juga baca bismillah bang ya pian. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Quran juga. Kalau aku aja mata kata pian lawan kata bisa juga benar juga jar. Nah, aku baca qul huwallahu atau bismillah aja. Nah, sama aja pian Quran juga. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, nyaman gitu behapal. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya baca Quran juga itu hukumnya. Nah, yang ketiga haram. Di haram artinya barang yang dapat dosa apabila dikerjakan dan dapat pahala apabila ditinggalkan. Cuman karena takut kepada Allah. Nah, seperti mabuk-mabukan misalnya, atau berzina dan lain-lain, mencuntan kan, apakah itu haram? Jadi haram itu dua, ada dengan lawan Tuhan, ada dengan manusia. Nah, dengan Tuhan tuh ya ada sembahyang kan, atau haram lawan Tuhan. Kalau haram lawan manusia ini ya bisa mencuntan kan, nah haram juga. Coba takut lawan Tuhan. Nah, kayak ini lah orang nih misalnya apa nih orang mabuk-mabukan misalnya. Nah, aku pegang kada mabuk lagi jar. Aku aja kada bedut lagi bang, jadi kita akan nukar lagi jar. Nukar minuman jar. Nah, itu kan kada berpahala, ini meninggalkannya tuh. Jangan nabinya aku aja sampai sudah mabuk, aku takutan lawan Tuhan dia. Nah, itu berpahala meninggalkannya. Nah, jadi tergantung apa tadi, karena takut lawan Tuhan meninggalkannya tuh. Yang keempat makruh, artinya barang yang tidak berdosa apabila dikerjakan tetapi dibenci Tuhan. Itu makruh kan. Artinya menyakawa itu ditinggalkan. Nah, atau kurang baik dan dapat pahala apabila ditinggalkan karena Allah. Jadi yang mungkin kita tinggalkan berpahala seperti tidur setelah maghrib. Ya setelah Isya. Nah, jadi madang Isya misalnya teguring. Amun sekali-kali ada bapian. Ini misalnya hancur benar. Bila maghrib berapa teguring. Kena Isya sampai ke jam 10 ke jam 12 ke misalnya. Nah, lalu orang goreng bah maghrib ini kena hatinya keras hatinya. Kata kawadipadai jangan kayak orang munafik tenang. Bila kata goreng imbah maghrib, bila kata cukur imbah asar, orang itu bisa kada peringatan. Nah, kita bisa goreng imbah asar kan asal lain juga. Bangun tuh asa imbah maghrib sujar. Nah, asa malam kan ijar. Nah, asa siang, asa sukan. Iya, kan. Iya, itu pampian goreng imbah asar tuh. Kalau kita goreng imbah jor lah biasa aja doang. Nah, sama asar itu saya lain. Lain pada yang lain dasar nih. Dan makan bawang putih. Nah, apalagi bawang putih ini bawang mentah nah gitu ya. Atau makan anopiane sama juga makan jaring jar. Nah, enam lo. Makan jaring lo atau makan acan sama juga jar. Cuma ada kawaile yang ada becan itu kan nyaman pulang. Oh, boleh aja cuman makruh hototnya kada berdosa bang. Ya, ya cuma dia punya kawa jangan punya kawa. Punya kada kawa tuh kada berdosa juga bang. Sama orang berukut tuh nah. Jadi berukut tuh makruh. Kada berdosa, kada cuma menyakawa ditinggalkan berpahala. Nah, sama pokoknya bila gen makruh itu bila ditinggalkan berpahala, bila digawi kada berdosa cuman ibadah kada kurang bagus aja bang. Nah, karena apa jima makan bawang itu makruh karena pian bau buntung.
Nah, atau baroko kah? Ingin nah. Apalagi kita nih misalnya kawisi mbah makan jaring. Nah, wisinya si umum pulang. Pakai siapa tadi ngejar? Nah, itu pakai makroh itu artinya. Orang besok beri sopan lam jaring kami. Nah, amun Nabi bang beder, apakah Nabi itu bisa manggil yang makruh? Nabi itu kan kada bisa manggil yang makruh, kada bisa manggil yang haram, kada bisa. Nabi itu dua aja kan, sunat wajib. Seandainya Nabi manggawi penang kita anggap makruh, kada makruh juga. Biasanya Nabi minum berdiri. Nah, itu kan memang ada. Kita makruh bang. Nabi itu kenapa jadi minum berdiri? Nabi itu kan malah jari, artinya kada berdosa ada. Nah, cuma Nabi itu sekali-kali aja. Nah kayak pian Nabi itu aja karena apa Nabi itu ada apa suah sekali sambil subuh ini merandau. Ini waktu itu perang. Nah perang ini kan kelapahan kalau. Nah jadi Nabi kami goringan lah, saya ikong tukang jaga lah. Ya gasnya Bilal kata. Nah ikam ya anu Nabi jangan guring lah, jaga ikam. Kami goringan karena ikam isok guring itu begilir. Nah karena sahabat Nabi itu kelapahan berperang tuh nah. Oyuh jadi guringan dia. Sebenarnya jaga ini mengantuk juga. Nah mengantuk pas tak guring juga. Misalkan sudah jam 4 udah tahan lagi mata. Nah pas berapa? Pas tak guring. Sekali pen siang jam 7-an lah anggaplah setengah 7 jam 7 lepen matahari ini sudah timbul ya merasa panas. Astaga Nabi, nah kita merandau nih, yuk jadi pokoknya sebagai tahan. Nah seandainya pian Tuhan mandaki Nabi itu nak bangun, tapi pian Tuhan itu dia memberi ilmu, memberi nang apa nih hukum, artinya boleh mengkode. Nah jadi ya bila kita itu melayur mengkode, cuma melayur itu mengatakan jangan sampai gara-gara seorang juga. Misalnya nonton TV kah sampai jam 2 nonton TV. Nah jadi melandau kira esok itu pulang nonton TV melandau pulang itu seorang nang dosa. Jadi berdosa melandaunya. Ada melandau gini bisa kita kelapahan kah siangnya tuh kelapahan masin kah misalnya sampai malam misalnya. Nah ya sampai misalnya kita begawi sampai tapa malam angkati benihnya. Lalu pas datang ke rumahnya misalnya koyuhan lalu goreng jam 7-nya bangun. Nah itu kan aja lagi baudo mangkau aja lagi. Bahkan Nabi itu kan waktu walaupun Nabi itu kasiangan Nabi tetap menyunat subuh. Nah jadi sambil yang sunat subuh dulu hanyar sampai yang mangkau. Nah artinya kan kalau kita ini boleh mangkau. Ibu ada nang kada boleh itu ben wah apa Muhammadiyah kah siapa kayak itu? Nya kada denang istilah mangkada nih. Nah, kalau kita nih ya kalau kita nih masih ada. Jadi ben goreng nang apa nama makruh lagi, dibin imbah maghrib, imbah asar, imbah subuh. Nah, karena apa yang kita goreng imbah subuh itu kan kada baik, karena kan kada lebak masalah kesehatan nang kada baik. Baik guring imbas subuh tuh. Jadi artinya biasa imbas subuh langsung guring. Nah kecuali pen kita ini duduk aja. Kita mengantuk benar, duduk aja nah. Guring berduduk ada apa? Ini guring itu aja, mbak biasa imbas subuh tuh jangan guring berapa. Ya kecuali sekali aja, jangan diamalkan. Kita pen apakah kada baik awak kita nih kada sehat kena. Nang goreng nambah gusti pil siang itu jar sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Nah, qailullah sebelum zuhur ya 11 kan misalnya. Nah. Bila zuhur bangun lagi misalnya. Yang kelima mubah, arti mubah itu kan artinya harus pada syarat yaitu barang yang tidak dapat pahala apabila dikerjakan dan tidak dapat dosa apabila ditinggalkan. Ini digawi kadang-kadang ada berdosa juga.
Cuma pian tetapi dengan niat baik maka menjadi pahala. Seperti makan, nah apa niatnya? Aku makan nejar nyaman kena begawi misalnya, nah kuat, nah hingkat kayak biasa itu, kayak jadi sungai itu, nah kuat begawi atau supaya aku nang apa misalnya goreng subuh apa goreng malam nah supaya subuh aku kada sakit kepala. Nah jadi goreng itu selama goreng berpahala terus. Nah, atau aku goreng supaya menjaga kesehatan nyaman kena aku beribadah sehat. Nah ya penjaga guru sekompol banyak kita ini membuang waktu apabila kada diniatakan. Nah jadi makan berniat, goreng berniat, jadi pahala terus. Nah artinya makan tadi supaya kuat beribadah, supaya nyaman begawi. Pokoknya nang apa aja nang mubah itu diniatakan nang baik jadi pahala. Allah. Seperti apa makan, tidur, nasi goreng dan lain-lain. Nah, perhatikan fardu ada dua. Pertama fardu ain itu wajib perorangan melaksanakannya, tidak boleh diwakilkan seperti sholat. Nah, aku sembahyang kada boleh. Anika maksud sembahyangkan aku aja. Aku ada kawan dulu aja sembahyangkan jangan. Iya, bikin sembahyang jar. Ada juga hari itu kan maholot kan apa kayak orang itulah apabila sahabatnya pun agamanya kada kawat digayakan. Bahaya banyak itu kawanan leh. Sembiang lah, aku bikin 2 rakaat aja. Nah, ibadah agama ini kada boleh digayakan. Puasa kada boleh diwakilkan kecuali mati sudah. Nah, misalnya sana mati jar. Nah, kena aku nyembiangkan anu jar. Sambil aku leleng jar. Nah, mangkabakan boleh aja. Atau puasa aku rasa jar anu dasar aku bahari jadinya kada tak puasa aja. Nah kita emang kada akan. Nah itu kan jadi dikobakan. Amun hidup kada boleh diwakilkan mun masih hidup. Nah, atau menuntut ilmu agama kada diwakilkan juga. Nah amun bahari kan kayaknya mengaji itu sahabat itu bahari hari cuman pergantian. Nah hari ini misalnya hari Sabtu Sayyidina Abu Bakar misalnya. Nah hari Ahad Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar parai. Nah ya kayak itu bergantian. Cuma kan kayaknya nah bilanya nang kawan nasi ikong di begawi kena dipadahkan. Nah artinya Nabi tadi kisah ini tadi nah kena esok bahurupan pulang. Misalkan Sayyidina Umar misalnya hari Sabtu, Sayyidina Abu Bakar hari Sabtu, Sayyidina Umar lah hari Ahad misalnya. Jadi kena hari Senin kita misalnya Abu Bakarnya Abu Bakar lawan lain misalnya contohnya nah. Cuma ini contoh satu dulu. Jadi kena nang si Umar ini mengisahkan nah Abu Bakar kada turun tuh. Nabi SAW tuh kisahnya ini aja. Nah, jadi kita berhurupan kan. Nah, seekong debat berhurupan ilmu artinya bapak nih batukar bagi liran nah kita dipadahkan nang tak tinggal kawan belajar tuh. Ada kita nih siapa kau menyampaikan kawan. Kalau bahaya orang bahari ini kuat-kuat hafalan. Nah, ingat-ingat. Tapi kita ini punya kawan yang sampai ingat kita barang. Nah, kalau kita pun ada kawan yang kada hadir nah, ada kisah inta kisahkan. Nah, apa kisah minggu tadi jar? Nah, pian harus bisa. Aku juga ada paham juga. Ya paling kada pian sedikit barang asal kau mengisahkan nah. Kalau sahabat bari pun kayak itu. Nah, jadi Nabi ini. Nah, kayak itu biar. Cuma biar seekong itu nang kada hadir. Siapa? Sayyidina Abu Hurairah. Nah, di Abu Hurairah itu kada begawi itu 4 nabi, 4 nabi kena di ya seekong kena bergantian beri makani. Nah, misalnya rumah sini sehari kena rumah sehari pulang nya kada begawi, Bang. Ya. Abu Hurairah itu gitu Bang, tapi kan kada pisah lawan Nabi. Makanya yang paling alim itu Abu Hurairah itu banyak benar meriwayatkan hadis. Nah, kan daripada Abu Hurairah ya, daripada Abu Hurairah aja. Nah, artinya kan Hurairah itu kucing. Abah kucing. Ya, abah kucing. Cuma itu seekong dari si kucing. Bila mengaji membawa kucing. Nah, 4 di nih
Ben masuk ke lengan baju sini. Nah, lengan baju abah itu panjang apa lebar. Nah, anak kucing ini kawa masuk ben. Iya, lebar gana lengan bajunya nih. Nah, iya. Lengan baju kucingnya halus. Nah, ibu itu ben nabi bajaan nah. Ben kucing masuk ke sini. Ya ditagur nabi dia no disapa nabi. Abu Hurairah sih nabi. Nah, abah kucing ini nabi. Masuk kan Bang. Ibu itu manggayai kucingnya. Nah, dia fardu itu dua. Ada pertama fardu ain, itu kan wajib surangan. Surang juga manggawi. Nah, ada yang kedua fardu kifayah. Ini cukup satu orang yang melaksanakannya maka sudah menggugurkan kewajiban orang sakampung. Nah, seperti apa? Ya, nang kayak sambiang kifayah. Nah, jadi kifayah itu kan seandainya saikong aja namanya biangakan sudah kada berusaha lagi sakampungan. Tetapi bila kada nyambiangkannya maka kan sakampungan berdosa. Ya saikong enggak paling kada. Nah, kecuali kan nang mati itu misalnya orang ini jihad benar misalnya nah pembunuh kah atau orang ini pemabuk kah. Ya. Kada saikong barang nyambiangkan. Nah, ya. Iya nak kada tahu kali lah. Jangan kan misalnya tahu deh uang itu bisa pembunuh, biasa kampungan menyembiangakan. Apa dia kawannya nih? Nah kawanku juga sembilan orang jar. Iya. Nah itu artinya kita jarai. Jadi misalnya, nah kawanku aja mabuk, mana ada orang akan menyayangkan jar. Kalau yang seikongannya, nah akan menyayangkan jar. Nah jadi kawan lain ini bertaubat dinya. Jadi kayak itu caranya. Atau menghafal Quran. Dia punya kawa di kampung itu ada yang hafal Quran. Nah, atau mempelajari ilmu alat dan lain-lain. Ilmu alat itu kan nahwu, sharaf. Ron itu ada malam Sabtu itu nantikan ada bahannya ke rumah mengajian ilmu fikih ilmu alat ternah. Nahwu, sharaf. Ada bahannya ke rumahan menanti. Itu yang wajib sakampungan tuh harus ada nang itu melajari barang belajar itu nah supaya itu kawan baca kitab di nahwu tuh supaya baca kitab ada pian ini kita kalau jadi nahwu ini kita ada yang baca kitab juga Dibeli tahu jadi iya ada nah itu cara membaca kitab aja kita nang Tuhan artinya kada usah ngajak kitab deh mendengarkan aja kan Ada kitab nang bisa jumit ya makanya nanti jadi itu nang kanak-kanak aja anom-anom nah gitu nang Tuhan kita ini tiga aja kan ilmunya dilajari jadi tauhid fikih lawan tasawuf nah kita ini fikih dulu nah jadi tasawuf tauhid sudah nah fikih kena nyata tasawuf pulang nah jadi rukun Islam nah ada 5 nah nyatakan rukun Islam ini 5 kalau rukun iman itu 6 nah, jadi Islam iman 6 Islam 5 nah jadi Islam ini kurang pada iman karena kan orang beriman itu kan lain orang Islam itu berbeda ada orang beriman ada orang Islam kalau orang beriman itu kan orang itu pasti Islam sudah kalau Islamnya kan bisa kurang imannya Islam jadi tapi ada juga munafik nah kayak itu tetapi orang beriman kan ini terbagus tak khusus artinya orang-orang beriman nah tapi kan ditakoni orang misalnya kan makan orang beriman kan orang Islam kan orang tapi kan kalau orang beriman kalau orang beriman tuh kan itu inya tuh mengamalkan keislamannya kamu Islam aja menyangkai kenang sambil Islam juga nah Islam KTP nah jadi kan iman itu Islam itu ada beda makanya rukun iman tuh ada 6 rukun Islam ini ada 5 pertama syahadat ya bersyahadat ngapa syahadatnya ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kan syahadat syahadat ini kan ada Imam Malik itu mewajibkan sekali seumur hidup nah kita sudah sebelum tuh sudah kan belum nggak sebelah ya itu kan syahadat itu Imam Syafi'i itu memang kada mewajibkan karena kita ini sudah Islam ini perkuitan nah sebenarnya kan kita ini bagusnya itu syahadat ini sekali seumur hidup barang
Nah, ya ujar paguan ulun waktu di Darussalam itu bahasa adat sekali seumur hidup. Nah, kita biasa ke pulang. Ya itu eringin lah. Ini artinya pun kalau imam lain itu mewajibkan ini lah bahasa adat nih. Ya, kita nah kalau orang Islam lah. Nah, sekali lagi kita ulangi lah. Kalau ada nang belum lagi bahasa adat sekali seumur hidup. Jadi kalau Imam Syafi'i ini memang ada mewajibkan, tetapi imam yang lain ada yang mewajibkan bersyahadat sekali seumur hidup nak orang Islam benar. Nah, beriringilah. Anggaplah kita ini orang Islam ke depan lah. Cuman ya cuman bersyahadat itu kan dasar sekali seumur hidup. Nah, imam yang lain bang lah. Nah, imam marahnya ya, imam ada nama akan wajib Imam Malik. Nah, artinya di sini wajib sekali seumur hidup. Nah, ini pianlah kayak orang Islam dong nah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang sebenarnya disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah Allah, dan aku melepaskan seluruh agama kecuali agama Islam. Nah, ini bang syahadatnya. Artinya kan amun imam yang lain itu benar wajib itu. Nah, untung kita nih Imam Syafi'i kada wajib, tapi kita bagus saja mempati nang mana wajib itu. Nah, kalau kebujuk sidin, ya kan arti ijtihad itu menurut pemikiran ulama tuh nah. Usia bujur uji ulama itu. Nah, itu artinya pas bilang jatuhan kayak itu kehendak sidin. Jadi yang kedua sholat ini berapa? 17 rakaat kilo. Nah, amun lalakian pe ada nang 12 sampai ya apa 15 ya hari Jumat. Nah, 15 rakaat aja. Iya. Jadi nang wajibnya 17 rakaat, tetapi amun lalakian ada yang 15 saja, cuma hari Jumat. Nah, itu dia 15 rakaat bisa hari sama laman. Awan ubinnya 4 boleh ya. Bisa senapian misalkan oleh lakinya udah mati Allah, apalagi yang 4. Ya barak masjid kan. Kecuali kan misalnya ya di kaum enggak wajib hendak. Nah, misalnya di rumah, tapi kan sini kan misalkan masjid nah tapi rumah kaum misalnya di belakang sedikit, jadi dibuka lawang, nah boleh aja. Hendak sembahyang nih. Ini kan di rumah ini boleh, tapi dibukakan lawang. Misalnya ada orang berimaman, misalnya di sana nah misalnya. Tapi kiblatnya juga ke sana. Nah, kita buka lawang kita. Nah, di rumah boleh mak ikuti. Nah, kayak dia nanti pian di gelanggar guru sakumpul tuh siapa itu? Guru siapa itu? Nah, jadi imam tuh nah. Dasar guru apa? Guru asbi gitu. Dasar guru wildan. Dah kalau sakumpul tuh. Nah, imam melanggar guru sakumpul tuh. Orang bilang gancak melihat nang bini kan anak sama di rumah tuh dibukakan lawang, nah atau longkang lah, jadi kawam ikuti. Nah itu caranya. Mana tadi? Jadi sholat itu nya sembahyang. Jadi pinang mana nang bahari nang kada sembahyang dia kau baik. Nah kalau misalnya ada nang bahari ada nang kada sembahyang. Maklumlah sampai hari zaman jahiliyah. Nah, iya kada tahu di pengajian misalnya mangkoba. Bahkan kan guru seman itu sidin tuh bila 20 tahun kan mangkada sampai yang ikabai padahal juga sampai sidin itu cuman kalau wasin bahari sing kada pas gale sidin.
kada khusyuk. Kada khusyuk lah misalnya sidin. Mga ni guru, boleh lah kada baka kamatan. Aduh Pak, ada Bang Ahmad. Boleh lah. Nya kamat tuh sunat, arti sunat tuh bila digilakan kayak berdosa. biar ada juga. Orang berimaman deh, mga kamatan deh lagi mas. Kita ada setahun sekali. Ang menunat kan may ikuti imam dulu Orang orang seorang ya kada baka kamatan. bayang lain. Zaman Gusti memang kada itu misalnya juhur. Nah, mengkada juhur. Misalnya imbas sembahyang juhur, mengkada juhur. Ada asal deh. Iya, punya asar, mengkada asar. Punya maghrib, mengkada maghrib. Tapi pian bilanya mengkada tuh punya maghrib, mengkada iya. Ya boleh ya kayak itu. Karena kayak itu kan dapat cuman yang bagusnya itu supaya kita nyaman mengatakan. Nah, Dari papagawin bagus aja. Maju. kita ini kan nang puasa kah ya kabai juga. Nambah hari-hari itu nah Dibayar. dibayari. Nah, ya hutang juga. Ya kaboan. Dahulu kita tinggal. Ya kesolif ya fardal juhri arbarakatin kauboan. Nah tambahin kauboannya tuh aku sambiang juhur nampak tidak kaat kadang mengkaubo. Nah mengkaubo artinya kaubo tuh bayar membayari. Nah, puasa kah sama juga. Nah ajak ke puasa mengkaubo. Nah baru kata Allah Taala. Ini sholat adalah habis itu puasa pulang. Nah, kayaknya insya Allah puasa. Kita nih bulan apa nih? Bulan Desember. Le Arab. Akhir kah? Nah, balik awal lah. Kayaknya cuma balik akhir Rajab. Nah, Syaban puasaan lagi. Petang bulan sudah deh. Kita tang bulan sudah. Awal kalau Bulan ini sampai pada bulan. bulan lalu Bulan lagi kalau sebulan lagi hanya Rajab ya lo Itu bulan puasa, itu bulan Habis itu kan hanya berzakat. Nah, zakat nih zakat fitrah, zakat bani. Allah. Coba zakat nih Ben, jangan nah hampanya dikumpulkan misalnya. Nah, iya makal lah. Itu nang kayak koron Bian. Karon itu Bian dia bajakat, artinya hendak manoni berkorban, dipilihin yang kada bagusnya. Nah, ya. Ya jadi diandak di model di tanah halaman nih. Kan sambar oleh di langit tuh nyambar. Nah, bila diterima disambar. Bila kali terima kan disambarnya. Nah, kayak itu pian sekanya kali disambar. Nah, berarti kali terima karena nang di Jakarta itu nang hampa-hampanya. Nah, ya nang kada bagusnya. Ya ada kabel, ada habel itu bagusnya. Ya, nang bagusnya di ya paling kada itu nang apa nang panangahai. Nah, dia jangan juga nang kada baik benar juga. Jangan juga nang misalnya terlalu baik benar, tapi nang bagus itu nang baik benar Bang. Ya, sama nang ya sama berzakat fitrah itu ya juga. Nah, jadi misalnya nang 30 kajar, nah 40 kan 50 kajar. Soal makanan sosial orang 30 genjer. Nah, kada boleh. Seorang nang larang misalnya makanan siam terus lalu berzakat tapi nang nonton murah. Nah, itu kada boleh. lain menukar balawasan ya kalau Iya, itu ada kena di puasa kena kita. Nah, yang kalimat zakat haji. Nah, haji ini kada kau berhaji kita lo mau kada berduit. Nah, atau mau kada dihiyau Nabi Ibrahim. Ini mau umrah ada ya pian. ada udah lah
murah aja bulan anu nikah adalah bulan apa nih ada sudah banyak bulan apa Januari kah Desember kah Januari kan deh Ya, mau umrahnya jeung bulan haji. umrah ini kewajiban tiap bulan Iyalah. cuman ini kan awal ini mau hanya jadi buka orang ya hanya jadi buka orang lo ini kan biar ada juga orang menyuruh ban minta uang mencariakan deh juga bayar berdudi aja wajar. Nah, artinya umrah dulu. Bayar berdudi. Bayaran ada kawan di mapa. Atau punya mati aja dimaafkan aja. Ada aja. Makanya makan kayak mau tangi. Iya, tapi tiap bulan bayar. Kayak dihitung ini gratis sampai pendek Oh, beri namun beda tong umrah apa beri. mati. Tapi punya mati pian jadi beriakan ya. Bukan mati diberi yang alhamdulillah. Mati diutang kasihan anak. Cuman sedikit tak banyak pang pada nang kontan. Nah, ada pian. Cuma kawal langsung tulak. Iya. Nah, cuma ada pahala haji, pahala nang kayak haji ada. Ini pian 8 satu 8 macam. Pahala nang kayak haji. Pertama pian nang kawa kita amalkan tuh ya sambil yang berjamaah, habis itu apabila timbul matahari kita sambil isyraq. Itu je Nabi pahalanya sama orang berhaji berumrah. Berhaji berumrah. Artinya bila sambil yang subuh kita berjamaah kena menghadangi matahari timbul hanya sambil yang isyraq. Nah, itu kan pahalanya sama orang berhaji berumrah. Benaran kalau guru waktu kita semua yang subuh tuh bila sudah ada model apa fajar kayak tuh istilahnya tuh model subuh model ya kan anak kesiangan benar kan ada guri Ya berapa? Timbul matahari. menang model Mancar sudah mancar sampai pagi. Habang. sepak kejuran kepak apa orang nyambat Siapa itu waktu tuh fajar sadik tuh waktu subuhnya fajar itu lain matahari. Matahari itu di mana timbulnya? Ya matahari itu kan misalnya di situ misalnya kiblat berarti situ tuh matahari timbul. Nah, kita lihat misalnya memancar ada sinar berarti timbul matahari. Itu matahari. Kalau sapak itu artinya fajar sadik tuh waktu subuh. Itu awal waktu subuh. Kalau di kitab tuh bang fajar sadik bang. Artinya benderang tuh nah. Bercahaya. Yaitu subuh artinya. Dia kayak tadi membahas subuh. Amun kayak itu biasanya kajib tuh, mun situ sadik. Artinya mun nyarang kita di hati jam loh. Nah, mun sudah jam 6 tuh dah. Dina kita di hati ada timbul matahari, berarti jatuh. Nyepin paling kada jam 6 bisa liwat amun setengah 6 masih belum lagi. Tangan 6 aja lagi. Ya kawah aja masih. jadi subuh lah Ini kan misalnya ajan tuh jam 5. Jadi subuh itu kan paling sejam waktunya. Nah kayak sampai maghrib tuh bang. kemudian orang ada merayakan bila sudah jam 5 tepat tuh biar pada menghadang orang ajan di musala yang kadang modelnya tuh kadang menghadang orang ajan Iya. dia aja orang kaumnya artinya kesiangan Iya, napas tuh pian ingatakan makanya. Misalnya semalam jam 5. Nah, kena belinya jam 5 walaupun uang kada ajen kita kada apa lagi. Mau sudah kebiasaan jam 5 atau pian amon nyaman lagi pian di al-karamah sudah. Itu kada taha kada lagi. Di situ orang kaumnya sudah pasti sudah sembahyang tepat waktu. Kenapa yo jadi kayak itu pintu lah karena begaji orang. Nah, amun kita ini misalnya itu pun jadi uang bang pak jadi pedoman orang. Dia kasihan, kawannya kasihan anu mayat. Ada nang susung anu di mampat sudah mayat. Kalau alangga kita kan masjid kita ini masih ada yang landung, ada yang terlambat. Amun coba kan ramai yang lambat sedikit ada yang protes ya. Kenapa semua itu dijaga di aja? Misalkan Ada kasihan lagi.
Naring nih boleh. Nyari penyirang tuh katanya nyaman. Ada pian lah. Olon pian di nalo. Nah, di penyebaru itu pian kayak inilah. Anehnya pian bila baca ya yo kayum, radio diputarnya masih. Misalkan ya yang kayum radio tuh bang. Ibadah ajen tuh lo. Kurangnya kaumnya beda dia mana aja. Mungkin baca apa tapi radio diputar. Ya yang kayum la ilaha illa anta. Yang kaumnya apanya surang suara di mic. Iya ada aja. Ini Dayan stres. Iya Pak. Masa aja enggak tuh. Allah. Sedikit lagi nah. Toharah. Nah, toharah ini kan bersuci. Nah, toharah artinya secara logat artinya at-toharah logatan hiya an-nazafatu wal khulus minal adnas. Toharah artinya suci dari suci atau bersih pada dari segala kotoran daki sama ada kotoran itu hisi artinya nang kalihatan. Nah, dari hadas dan kotoran atau kotoran maknawi artinya kotoran tuh ya misalnya itai, nah itu hadas. apa namanya kotor najis. Kayak apa cara membersihkannya? Nah, ada kena. Nah, seperti kotoran maknawi itu seperti bersih dari segala penyakit hati. Nah, dari ujub, sombong, hasad dan riya. Adapun bersih dari secara syar'i yaitu adalah mengangkat hadas. Nah, iban hadas atau menghilangkan najis. Najis itu pian tahu lah. Yang kayak nang tahi ayam, tahi seorang ya juga. Tahi manusia. Tahi orang ya juga. Nah, itu najis ya. Tai ayam talajin deh. Ya, ada pian orang nih kadep. Nah, ini paling ini jar. Ular kenapa kajar? Sekali beli catokan anu wae warna kayu pas takana tahi. Untung tahi seorang jar. Gimana zombie beres itu. Ikan hendak kalah leh. Pas terkena apa pancing saya tahi aja. Saya bersuara deh, itu teh seorang jar. Itu di mana di situ. Nah, jadi kita ada caranya. Nah, caranya atau serupa dengan keduanya ini takrif Imam Nawawi. Nah, sedikit lah. Artinya mengangkat hadas itu seperti wudu. Jadi kita wudu itu mengangkatkan hadas. Kita kalau makameh lalu kita wudu. Nah, itu mengangkatkan hadas, yang menghilangkan hadas. Ya, mengangkat itu yang menghilangkan. Atau mandi. Nah, mandi wajib artinya. Yang kedua menghilangkan najis seperti istinja dengan air. Di bebesuh itu lawan banyu. Ada apa lawan batu? Batu ada. Itu ada kalau orang di banyu lalu ya, kalau orang di daerah itu ya Arab tuh pian orang batu wae banyak bahari pian ya bahari itu nah. Dan membasuh pakaian yang karena najis kayak apa caranya ada kena. Tapi pakaian itu jangan dicampur. Misalkan ini karena najis kami anak misalnya kalau dibuat dalam baskom gitu. Jadi mungkin kita berdalam baskom sahabat anak lagi najis. Nang bagus tuh kan nang misal sabuteng nang najis ngintu di nolo disimbur dulu. Nah, ya. Ya dibersihin dulu. Nang bagus tuh kan pakai keran kah atau pakai saluran apa itu nang panjang tuh. Ya pakai selang mana. Jadi kada kana kalain amon dicampur sabetan pas najis sabetaan. Jadi kan sambahyang walaupun saya udah kaat tapi nang najis pakaian kali terima Tuhan. Nah, kadangnya kada belajar cara membersih. Nah, cara membersih najis. Nah, amon sedikit pun ada apa? Bahan lembar darah aja darah nyamuk kan misalnya, tapi sedikit. Nah, kayak duit nang kurang pada duit yang 100 tuh nah. Itu ada apa? Cuma nang bagus di besok pang. Kalau kita sembahyang pina mau karena ya ada nyamuk tetapak misalnya. Nah, itu memang dimaafkan memang sedikit. Nah, yang ketiga, yang kedua sama kena dengan mengangkat hadas seperti tayamum. Tayamum itu kita akan bisa bang ya kalau ini kan tayamumnya di daerah nang kada sing banyuan. Nah, tayamum. Cuma tayamum itu kan tangan lawan apa? Moha lawan tangan aja. Nah, moha lawan tangan. Karena itu ada nah. Nah, moha itu tangan nah. Nah, hanyar
Ya pen zaman sahabat tuh ada nang kali bisa. Makanya hendak mandi wajib saya begulung di nang pasir tuh. Nah, di nang debu-debu aja. Ya biji Nabi napa nih? Mandi wajib Nabi aja. Nah, aja Nabi. Mandi wajib udah kayak itu ada. Caranya sama nambah uduk sama tayamum tuh, Bang. Nah, niatnya aja. Nah, yang ketiga ini pen orang ngata wudu orang darurat seperti orang nang sil baul. Ini pen artinya bakameh ke titis. Nah, bakameh titik, kurang titik. Itu pen caranya karena ya di itu kopi. Nah, bila orang ajen hanya boleh wudu. Nah, orang itu karena biasanya itu kelancakan duduk. Nah, tapi kurang minum. Lalu jangan juga ditahan aja bakameh. Jadi penyakit timbul kena. Bila menahan bakameh itu. Nah, terakhir sempurna dengan meninggalkan najis seperti istinja dengan batu. Nah, artinya boleh aja kita di sini kita boleh. Dengan batu boleh aja. Nah, karena bekas najis tetap ada. Cuman ada pang lagi bekasnya. Nah, bagus lagi dua macam. Jadi pakai batu hanya pakai banyu. Nah, yang tenang paling afdal. 2 kali. Tapi nang nyaman pakai bajunya gureh. Ya. Ini kayak gureh gitu. Kadang coba sekali paling kadangnya kawa. Nah, ya. Ada bener banyu Iya. Artinya biar menyakawa biar sekali barang amalakan nyakawa. Jadi batu akale, batuan banyu. Nah, ya coba sekali misalnya. Jadi tahu nah kayaknya zaman bahari. Jadi Nah, ada pula masalah sembahyangnya lah. Ada juga apakah itu jujur kada, tapi mau ulun kada pang. Kita umpama sudah masuk 2 rakaat. Ada orang tuh kiau, kita tuh lebih baik bakaram atau modelnya ditarusakan. ya itu kan wajib diterusakan. Ya pen nang rambuting itu anu aja boleh sampai yang sunat aja. Itu pun mun kuitan mah hiau. Amun orang ada wajib juga. Makanya pen kisah juga itu ada kalau jurayat. Nah itu nyuna terus kuitan mah hiau kalau dihirani. Sebenarnya kan wajib ma anu kuitan. Kita nih kuitan misalnya kada tahu. Nah, kada bersembahyang. Ya jurayat. Allah Akbar. Wah. Alim tepian jar ulama seandainya alim ampih sembahyang. Nah, anu kuitan. Nah, tetapi pen jakanya nang bahyoni pen nabi walaupun sembahyang wajib, kita wajib menyahutin nabi. Tapi kada batal. Nah, misalnya nabi bahyau aja nabi assalamualaikum ya nabi. Nah, kita waalaikumsalam. Tahu sakan aja. Kalau orang biasa kita kada boleh memutuskan sembahyang. Nah itu Ada juga nang pada sembahyang, tapi macam-macam dibaca duduk neng dikir lah kulolot. Jadi kan sembahyangan tuh nak hukumnya. itu ilmu sabukulanya ilmu sasat. Ilmu sebuah Unggutnya nah. Tapi malam dari yang Ya itu kan sasat itu. ada. Lagi kan anu dinding meratakan dinding jadi nang anu anu nakal ngarannya. Kayak sedikit betul orang tuh. Hanya ungut-ungut itu. Ya. Keluar dikir kan. Kita sambung lagi nala. Ini boleh. Ini buku boleh. Ayo.